Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Iva dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam di pertemuan kedua. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya ayo kita persiapkan pena, pulpen untuk mencatat hal-hal penting ya, dan juga kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya di pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang masa mula Nabi Muhammad SAW berdakwah, dari bagaimana strateginya sampai tanggapan kaum Quraisy dan mengapa kaum Quraisy menentang bahkan mengancam Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sebelum kita mengetahui ketabahan Nabi Muhammad, kita harus tahu dulu dasar dari makna tabah itu sendiri. Apa sih tabah itu? Ya, tabah itu adalah sikap sabar, tenang, dan tawakal menghadapi segala kesulitan. Ya, jika kalian sudah memiliki sikap yang ibu barusan sampaikan tersebut, berarti kalian sudah mempunyai sikap tabah. Ya, lalu apa saja ketabahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah pada saat ditentang oleh suku Quraisy? Yang pertama adalah Nabi Muhammad tabah atas ancaman dari pamannya sendiri, yakni Abu Lahab. Ya, seperti yang barusan ibu bilang, Abu Lahab adalah paman kandung Nabi Muhammad SAW yang tidak suka dengan dakwah Nabi. Abu Lahab dan juga istrinya sangat menentang, bahkan mengancam Nabi Muhammad dengan cara apapun. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut. Bagaimana perasaan anak-anak jika kalian mengalami hal yang sama? Pasti marah dan ingin membalasnya, kan? Nah, di sini Nabi Muhammad dengan sabar menjalani cobaan tersebut. Kejahatan mereka berdua pun telah dituliskan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 1-5. Ya, ibu yakin kalian hafal dengan surah Al-Ahzab dan juga artinya, kan? Yang kedua yakni ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Pada saat itu jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin hari semakin bertambah, seperti dari kalangan wanita, budak, pekerja, orang-orang miskin dan lemah. Tapi para penguasa Mekah tidak suka dan tidak rela akan kenyataan ini, sehingga mereka mengancam Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Nah, di sini mereka para penguasa mengetahui bahwa Abu Thalib adalah paman Nabi yang melindungi Nabi Muhammad. Mereka berusaha memisahkan Nabi Muhammad dengan Abu Thalib dengan cara mengancam Abu Thalib untuk memilih dua hal, yakni yang pertama memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah atau menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Pada saat itu Abu Thalib sangat khawatir atas ancaman tersebut. Lalu ia meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanah Allah ini walaupun seluruh keluarga dan sanak saudara akan mengucilkan saya. Mendengar jawaban keponakannya tersebut, Abu Thalib berkata, teruskanlah, demi Allah aku akan terus membelamu. Yang ketiga yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Usaha untuk menentang Nabi Muhammad SAW yang dilakukan kaum kafir Quraisy makin menjadi-jadi. Selain ejekan, cemoohan, mereka juga berlaku kasar terhadap Nabi Muhammad. Apa saja yang dilakukan mereka? Beberapa contoh ya ini. Abil Hakam bin Hisham atau yang dikenal dengan nama Abu Jahal berusaha membunuh Nabi Muhammad dengan batu besar. Tetapi
usahanya tersebut gagal karena Allah menghadangnya dengan menampakkan unta raksasa di hadapan dia, si Abu Jahal. Ia pun tidak hanya melakukan tersebut, ia juga pernah menaruh kotoran unta di tengkuk Nabi Muhammad ketika beliau sholat, lalu dibersihkan oleh Fatimah, putri Nabi SAW. Dan rencana Uqbah bin Mu'aid mencekik Nabi ketika sholat di dekat Ka'bah juga gagal karena ia dipukul oleh Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, pembahasan yang terakhir adalah tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW atas pemboikotan Bani Hashim. Pemboikotan itu sama artinya dengan pengucilan. Kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi Muhammad dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Apa isi dari pemboikotan tersebut? Ya, ada beberapa poin yang dimasukkan ke dalam pemboikotan tersebut, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Bani itu di sini keluarga ya, dimaksud ya. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri kepada kaum Quraisy. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan juga umat Islam. Yang keempat, mereka juga dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan juga umat Islam. Yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat. Ya, itu sama dengan umat Islam pada saat itu dipenjara di bagian kota Mekah dan dibentengi oleh kaum Quraisy, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana ya. Jadi mereka hanya berkumpul dalam satu lingkungan, yakni Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan juga umat-umat Islam yang telah memeluk agama Islam. Pengumuman pemboikotan tersebut ditempel di dinding Ka'bah dan berlangsung selama 3 tahun. Akhirnya papan pengumuman itu dimakan rayap dengan sendirinya, kecuali kalimat Allah. Peristiwa ini oleh Abu Thalib diberitahukan kepada kaum Quraisy sebagai tanda bahwa Tuhan mereka sendiri sebenarnya tidak menyetujui pengasingan tersebut. Tak berapa lama kemudian setelah Bani Hashim kembali ke rumah masing-masing, Abu Thalib meninggal dunia pada usia 87 tahun. 3 hari kemudian, Khadijah juga meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun itu pun diberi nama dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Lengkaplah sudah pemberitaan dan cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Namun tetap sabar dan tabah dalam menjalankan dakwah. Ketabahan Nabi Muhammad SAW itulah yang membuat dakwah Islam terus berjalan hingga masa-masa sesudahnya. Ya, itulah beberapa contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, sekarang tibalah untuk waktu kuis. Ini ada beberapa kuis atau ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tiba saatnya untuk Ibu harus berpamit dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu bertatap muka secara langsung di kelas minggu depan. Insya Allah ke pertemuan ketiga ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.